Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Ya. Tadi sebelum mulai ibadah Bu Warji sempat bilang, wah temanya kok begitu amat ya gitu ya. Kalau Bapak Ibu tadi yang datang sebelum ini suaranya agak mendung. Sebelum ibadah mulai ada video-video yang nongol itu di situ kelihatan gitu ya, tema khotbah kita apa. Nah memang beberapa waktu terakhir ini gitu ya, bangsa kita sedang dirundung dengan berbagai kebijakan pemerintah yang semakin mencekik dan bukannya mensejahterakan rakyat, yang pada akhirnya memicu reaksi dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Minta tolong slide saya ditampilkan. Ya. Nah beberapa hari ini rakyat mulai banyak menyuarakan gitu ya, rest in peace Indonesia. Indonesia demokrasi. Nah ini apa yang banyak kita lihat di media sosial gitu ya. Apalagi sih yang bisa dipajakin gitu katanya ya. Top Sri Mulyani resmi pajakin itulah gitu ya, dan terus dan sebagainya. Dan inilah yang akhir-akhir ini muncul dan banyak di-repost. Kalau Bapak Ibu Saudara scroll Instagram gitu ya, atau mungkin sebagian dari kita juga ikut merepost ini, bahwa memang sepertinya sedang berduka. Kita ini benar-benar sedang berduka, kelam sekali gitu ya. Dan berbagai macam suara-suara kritik lainnya. Dari awal-awal Agustus hingga menjelang perayaan kemerdekaan RI gitu ya. Rencana pengibaran sang saka merah putih yang ingin digantikan dengan pengibaran bendera, Bapak Ibu saya tahu gitu ya. Itu dikumandangkan gitu ya di mana-mana. Rencana demo besar-besaran di berbagai daerah itu mulai dikumandangkan, katanya tanggal 5 sampai 25 Agustus itu disuarakan. Dan ternyata tidak berhenti sampai di situ saja gitu ya. Para warga di beberapa daerah kemudian karena mereka resah, mereka kemudian membicarakan dan menunjukkan keinginan mereka untuk pisah dari Indonesia. Ini sebenarnya menyedihkan gitu ya. Kita negara kepulauan yang begitu indah, tapi dengan adanya isu-isu akhir ini kemudian membuat beberapa daerah mencanangkan untuk udahlah lebih baik pisah gitu ya. Itu bagaikan rumah tangga, kalau sebentar cekcok udahlah kita pisah aja. Itu berbahaya gitu ya. Nah belum lagi media sosial itu dibanjiri dengan berbagai kritik, baik itu dalam bentuk tulisan, gambar maupun video. Nah salah satunya kita lihat video berikut ini. Kerja, dapat gaji kena pajak penghasilan. Gaji yang sudah dipotong pajak dipakai beli rumah kena pajak pembelian. Tiap tahun juga harus bayar pajak PBB untuk rumah tersebut. Rumah rusak, lalu beli bahan bangunan kena pajak PPN dan renovasi juga kena pajak renovasi. Setelah itu rumah tersebut dikenakan pajak kekayaan melalui tax amnesty. Nanti giliran rumah dijual, kena pajak penjualan. Uang hasil penjualan rumah dibelikan mobil, kena pajak pembelian mobil. Lalu bayar pajak kendaraan bermotor tiap tahun. Hari-hari ini kalau kita scrolling media sosial kita gitu ya, dan mengikuti berita di berbagai media komunikasi, rasanya pembahasannya itu tidak jauh-jauh dari pembahasan seputar kesenjangan bak bumi dan langit gitu ya, antara perekonomian rakyat yang semakin melarat, sedangkan perekonomian para wakil rakyat itu semakin menjadi konglomerat gitu ya. Rakyat dikepung dari berbagai sisi dengan pajak dan pajak. Sampai muncul istilah di mana bumi dipijak, di situ kita dipajak, ya. Sedangkan wakil rakyat sebagai berbagai tunjangan mereka itu semakin menanjak dan semakin menanjak, gitu ya. Rakyat ditekan untuk membayar berbagai pajak, sedangkan wakil rakyat pajaknya dibayari oleh negara. Artinya siapa yang bayarin pajak dari wakil rakyat ini? Ya rakyat. Pakai apa? Pakai uang pajak, bukan? Bapak Ibu Saudara, hal ini sungguh menyedihkan, miris sekaligus ngenes gitu ya. Beberapa hari lalu segitu banyaknya rakyat dari berbagai daerah itu berkunjung untuk bertemu dengan wakil rakyat yang mereka pilih. Untuk apa? Menyuarakan tolak upah murah,
Dan reformasilah pajak perburuhan. Minta kenaikan PTKP, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah dan beberapa ketentuan lainnya. Tapi ujungnya apa? Tidak ketemu wakil rakyat, justru ketemunya sopir ojol yang terlindas oleh rantis. Alhasil berbagai tuntutan yang sedang ingin disuarakan sontak direndam dan beralih berbagai bela sungkawa atas hilangnya satu nyawa akibat tindakan mereka para pengguna pajak rakyat. Ya. Nah, di tengah situasi yang tidak mudah ini, kita jemaat Tuhan khususnya di SRI Bekasi ditantang untuk merenungkan dan menjawab tema kita minggu ini yang memang tidak mudah. Murid Kristus wajib pajak, tanda tanya. Di tengah berbagai isu semua dipajakin, rakyat makin dibebani dengan berbagai pajak, namun belum juga terlihat atau merasakan hasil secara langsung dari pajak-pajak yang sudah kita serahkan kepada pemerintah. Bagaimana respon kita, Bapak Ibu Saudara? Mending kita stop aja, gak usah bayar pajak kah? Atau ya tetap bayar pajak walaupun ujungnya gak mencicip-cicipin juga buah dari hasil pajak yang kita bayarkan. Atau kita mesti bagaimana? Nah, mari kita renungkan bersama tema ini berdasarkan kacamata Injil Lukas pasal 20 ayat 20 sampai 26. Injil Lukas pasal 20 ayat 20 sampai 26. Jika sudah menemukannya, mari kita membacanya silih berganti. Lukas 20 ayat 20 sampai 26. Lukas 20 ayat 20 sampai 26. Jika sudah menemukannya, kita membaca bergantian. Saya 20, Bapak Ibu Saudara ayat 21, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan tentang membayar pajak kepada kaisar. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjerat dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang telah diberikan kepada kaisar, dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya itu dan mereka diam. Nah, Bapak Ibu Saudara, pergumulan terkait perpajakan ternyata bukan hanya menjadi pergumulan kita di zaman ini, ya. Berdasarkan apa yang sudah kita baca bersama, kita melihat bahwa pergumulan terkait perpajakan nyatanya itu sudah ada sejak di zaman Tuhan Yesus. Di zaman itu banyak orang Yahudi yang begitu membenci yang namanya pembayaran pajak kepada kaisar. Atau yang dalam perikop ini pajak yang dimaksudkan itu kemungkinan besar adalah poltak, bukan poltak si Raja Minyak ya. Tapi ini memang istilahnya adalah poltak atau tributum capitis, yaitu pajak kepala atau pajak jajahan. Suatu pajak tahunan yang wajib dibayarkan oleh setiap orang dewasa di setiap provinsi yang ada di Romawi atau jajahannya secara langsung ke kas kaisar di Roma. Nah, tujuan utama dari pajak ini apa sih? Tujuan utamanya adalah untuk membiayai mesin raksasa kekaisaran Romawi, membayar gaji para tentara yang menjaga kedamaian dan menekan pemberontakan,
mendanai proyek-proyek infrastruktur yang masif, baik itu berupa jalan ataupun berupa jembatan. Dan tentunya pajak itu juga digunakan untuk apa? Menopang birokrasi dari pemerintahan Romawi itu sendiri. Nah, kalau memang pajak itu digunakan untuk membiayai akan hal-hal ini, lantas pertanyaan kenapa kemudian orang Yahudi membenci pajak? Padahal kan sebenarnya kalau itu ini juga dirasakan oleh orang-orang Yahudi. Masa mereka tidak merasakan sama sekali yang namanya infrastruktur? Kan nggak mungkin gitu ya. Tapi paling nggak orang Yahudi itu membenci pajak karena 3 hal ini gitu ya. Yang pertama karena alasan ekonomi. Kenapa mereka membenci? Karena pajak kepada kaisar itu menjadi sebuah beban finansial bagi mereka. Alias harus keluarkan uang lagi nih untuk pemerintah yang sebenarnya menindas mereka. Jangankan mereka gitu ya. Kita bayangkan nih Bapak Ibu. Kita tentu akan merasa enggan atau malas gitu ya memberikan uang atau kita mengusahakan sesuatu kepada mereka yang jelas-jelas menjajah kita. Mungkin kalau menjajah kita bingung gitu ya. Nggak usah deh menjajah. Mungkin yang dekat adalah kalau kita para pekerja gitu ya. Misalkan pemimpin kita, bos kita itu adalah orang yang pelit gitu ya. Tidak pernah memberikan perhatian, mau libur susah, tanggal merah masuk dan seterusnya. Bonus nggak ada, kerja terus tapi ya gajinya segitu-gitu aja gitu ya. Tidak kurang memperhatikan kita. Ketika beliau ulang tahun, kira-kira kita akan ajak teman-teman kita untuk ayo yuk kita beli kue lah kecil-kecil atau apa untuk merayakan ulang tahunnya karena kita ikut turut bersuka cita. Atau kita lebih memilih emang ada tanggal ulang tahunnya gitu ya. Kita mungkin akan bertanya, alah ngapain orang pelit kayak gitu juga dirayain buat apa? Uang kita aja nggak ditambah-tambah, kita suruh keluar lagi buat dia, buat apa gitu ya. Kita mungkin akan melakukan hal seperti itu gitu ya secara manusia. Nah itu juga yang menjadi alasan dari orang-orang Yahudi ini. Dan yang kedua tentu alasan politik. Pembayaran pajak kepada kaisar itu bagi mereka di zaman itu merupakan sebuah simbol ketundukan dan perbudakan terhadap pemerintah Romawi. Atau sebuah pengakuan de facto mereka yang berada di bawah kedaulatan kekaisaran Romawi itu. Jadi setiap koin dinar yang mereka bayarkan itu sesungguhnya adalah pengingat tahunan bagi mereka atas status mereka sekarang ini. Bahwa ketika mereka bayar, oh iya aku ini orang terjajah ya. Karena koin itu kan diserahkan kepada pemerintah. Dan yang ketiga, itu adalah alasan religius. Menurut mereka, membayar pajak kepada kaisar dianggap mengakui kedaulatan seorang penguasa duniawi yang kafir atas tanah perjanjian yang seharusnya milik Allah loh ini. Ya. Padahal mereka merupakan bangsa yang sangat monoteistik. Nah, dalam situasi seperti inilah maka orang Yahudi kemudian menantikan yang namanya hadirnya seorang Mesias. Yang mana dalam benak mereka Mesias itu Mesias secara politik gitu ya. Yang hadir untuk membebaskan mereka secara politik. Jadi dalam benak mereka orang Yahudi, kalau yang namanya Mesias itu datang pada saat itu di tengah penjajahan yang mereka sedang alami, maka Mesias yang namanya Mesias itu dia akan menunggang balikan kepemimpinan Romawi yang begitu kejam, yang begitu menekan mereka. Nah, kalau kita coba bayangkan gitu ya situasi saat itu, maka di satu sisi orang Yahudi ini sedang di dalam pergumulan penindasan dari pemerintah Romawi. Tapi di sisi lain Yesus yang pada saat itu bisa dikatakan sebagai sosok yang viral gitu ya. Yesus ini mengajarkan pengajaran ke berbagai orang gitu ya. Ketika dia mengajar itu orang berbondong-bondong mengikuti dia. Dan bagi orang Yahudi sebenarnya ajaran Yesus ini agak lain. Agak lain kenapa? Karena memang buat orang-orang Yahudi, ajaran Yesus ini tidak seperti apa yang mereka pahami. Tradisi yang selama ini mereka pegang begitu erat, mereka jaga begitu luar biasa. Sampai mereka merasa bahwa aku orang yang tidak berdosa karena aku sungguh-sungguh menjalankan tradisi-tradisi ini. Karena itu ketika Yesus itu jadi viral, orang ikut sama Tuhan Yesus kemana-mana berbondong-bondong gitu ya.
sontaklah mereka kemudian kebakaran jenggot. Mereka mulai merasa terancam karena wah, Tuhan Yesus jadi lebih viral, banyak orang lebih ikut ke sana, tren orang lebih ikut ke Tuhan Yesus, sedangkan mereka tidak lagi ikut kepada kita pemimpin-pemimpin pemuka-pemuka agama ini. Jadi mereka khawatir kehilangan masa. Nah, Yesus hadir dan mengajarkan suatu ajaran baru. Yang memang praktik-praktiknya tidak sama gitu ya. Yesus banyak mendobrak. Kalau Bapak Ibu baca Injil-Injil sinoptik gitu ya, kitab-kitab di Injil-Injil sinoptik itu jelas sekali di situ menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus itu mengajar dan mendobrak segala pemahaman-pemahaman yang ternyata ngaco gitu ya, kemunafikan mereka. Belum lagi Yesus selalu mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu menuntut yang namanya pertobatan dan perubahan hati. Yesus tidak hanya mengajarkan hukum Taurat dan tradisi, atau bahkan pengajaran Yesus juga yang seperti ini tuh akhirnya membuat pemuka-pemuka agama ini kehilangan kendali gitu ya atas rakyatnya, atas apa yang sudah mereka selama ini ajarkan. Itu sebabnya para pemuka agama di zaman Yesus itu terus-menerus berusaha, terus-menerus mencari celah, mencoba dengan berbagai macam cara. Mereka terus-terusan menyusun berbagai strategi serta mencari-cari alasan untuk apa? Ujung-ujungnya mereka maunya tuh menangkap dan menuduh Tuhan Yesus. Seperti yang terlihat di ayat 19 di pasal 20 di perikop sebelumnya atas sedikit gitu ya. Hingga akhirnya mereka berharap bisa mendapat celah untuk mempersalahkan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan baik-baik dari keseluruhan pasal 20, khususnya dari ayat 1 sampai ayat 44, kita bisa melihat bahwa Lukas 20 ini berisi 5 kontroversi antara Yesus dan para pemimpin pemuka agama di zaman itu, gitu ya. Di ayat 1 di sana sampai 8 membahas mengenai sumber otoritas Yesus. Iman-iman kepala dan ahli-ahli Taurat mempertanyakan, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal ini? Dan siapakah yang memberi kuasa kepadamu? Dan kemudian dilanjutkan di ayat 9 sampai 19 pengajaran Yesus yang konfrontatif, yaitu dengan menggunakan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, yang pada akhirnya membuat ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala itu menyadari bahwa ternyata aku nih yang dimaksud oleh Yesus. Alhasil apa? Pemuka agama itu semakin kesal, semakin kebakaran jenggot, dia semakin panas gitu ya. Sehingga ayat 19 kemudian mencatat dengan jelas bahwa mereka sedang berusaha sedemikian rupa untuk menangkap Yesus saat itu juga. Maka berlanjutlah di ayat 20 sampai 26 yang merupakan dasar perenungan kita hari ini, yaitu kontroversi upaya lanjutan dari para pemimpin dan pemuka agama itu untuk menjebak Yesus agar Tuhan Yesus ini harapannya adalah salah menjawab, ditangkap saat itu juga, gitu ya. Yaitu terkait pembayaran pajak kepada kaisar. Dan kemudian masih dilanjut lagi yang keempat, kontroversinya adalah setelah gagal menjebak Yesus soal pajak, gitu ya, maka ada kelompok lain lagi, yaitu orang-orang Saduki yang mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang kebangkitan, gitu ya. Dan yang kelima di ayat 41 sampai 44 Yesus balik bertanya kepada mereka tentang penafsiran dari Mazmur 110 ayat 1. Bagaimana Mesias bisa disebut anak Daud jika Daud sendiri di Mazmur itu berkata bahwa Mesias adalah Tuhan dan Rajanya. Nah, Yesus menantang pemuka-pemuka agama itu untuk melihat bahwa Mesias bukan hanya keturunan Daud secara manusiawi, tapi jauh lebih daripada itu, Yesus adalah Tuhan yang berdaulat. Nah, pertanyaan Yesus ini mengungkapkan kedalaman keilahian Mesias yang sesungguhnya sedang mereka tolak dan mereka salah mengerti. Dan pasal 20 kemudian ditutup dengan pesan Yesus kepada murid-muridnya untuk waspada terhadap ahli-ahli Taurat, ya. Nah, dari kelima kontroversi ini kalau boleh disimpulkan, para pemimpin dan pemuka agama itu sebenarnya sedang mencoba menjebak Yesus dengan cara menyerang paling tidak ada 3 bidang utama, gitu ya. Yang pertama ayat 1 sampai 19 itu yang sedang diserang adalah pribadinya Yesus. Dan kemudian di ayat 20 sampai 26 itu yang sedang diserang adalah dari sisi politik.
Dan kemudian di ayat 27 sampai 40 yang diserang adalah secara teologis sampai 44 tentang penafsiran juga gitu ya. Dengan endingnya apa? Para pemuka agama ini pada akhirnya tidak dapat menjebak Yesus, dan sebaliknya Yesus justru mampu mempermalukan dan membungkam mereka. Nah, mari kita lihat lebih dalam yang menjadi dasar perenungan kita hari ini gitu ya. Lukas 20 ayat 20 sampai 26. Di bagian ini pemuka agama makin bertindak begitu licik gitu ya, yaitu mengirim mata-mata atau spy gitu ya. Mereka kirim mata-mata itu untuk bertindak seolah-olah mereka orang yang jujur. Padahal tujuannya adalah tetap ingin menyerang, menjerat, dan pada akhirnya mereka berharap bisa menangkap Yesus. Nah, mata-mata ini mengawali pertanyaannya dengan memuji-muji Yesus. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya nih ya, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, kalau tiba-tiba anak Bapak Ibu atau cucu Bapak Ibu itu datang, ngomongnya manis sekali. Tiba-tiba ngerangkul mama, yalah, ngerangkul papa, yalah. Atau senyum-senyum gak jelas gitu ya. Kira-kira respon kita apa? Di dalam hati nih, gak usah terucap. Pasti ada maunya gitu ya. Ya betul gitu. Gak usah anak-anak yang sudah gede gitu ya. Gak usah yang kita udah dewasa-dewasa. Ethan, anak kami yang baru 2 tahun itu, kalau dia mau tidur itu sudah menjadi pola di dalam kehidupannya gitu ya. Kalau mau tidur itu pasti minum susu gitu kan. Nah, jadi kalau dia mau tidur, kita sudah mau tidur malam hari ini gitu ya. Nah, tiba-tiba nanti kita udah bilang, udah ya tidur ya, udah doa, pas semua tidur, udah tidur. Nanti tiba-tiba dia kerusak. Kalau bahasa Jawa itu ndusel-ndusel atau mepet-mepet ke saya atau ke papinya gitu ya. Dia kalau udah mepet-mepet, nanti kalau misalnya kami berusaha supaya kami nggak lihat dia, kami miring ke kanan dan miring ke kiri karena dia di tengah-tengah kami gitu kan. Kemudian dia sudah naik di punggung kami di belakang, kemudian dia pelan-pelan dia bisik-bisik gitu ya. Jadi dia nggak langsung bilang, "Mami, papi buat susu." Tidak. Dia bilang, "Mami, buatin susu. Susu, mami, susu." Jadi kita itu yang mau pura-pura tidur gak jadi tidur gitu. Jadinya malah ketawa gitu ya. Maunya berusaha untuk nahan supaya dia gak usah minta susu gitulah. Tahan, makanya udah cukup banyak gitu kan. Ternyata gak bisa juga gitu. Akhirnya mami juga gak tahan. Nanti kalau saya gak berhasil untuk tidak berkeming, dia pindah ke tempat papinya. Papi buat susu, nanti mami doa gitu. Jadi biasanya kami kalau salah satu buat susu nanti sudah mulai nyampur, tinggal ngocok-ngocok gitu, yang satunya doain supaya setelah selesai dia langsung minum gitu. Jadi anak kecil pun sudah tahu yang namanya multitasking gitu ya. Papinya yang satu bekerja, yang satunya siap-siap untuk berdoa sehingga dia bisa tinggal minum gitu. Nah, itu yang dilakukan gitu ya. Udah tahu kalau ada yang manis pasti ada maunya gitu ya. Nah, kelakuan Ethan ketika saya mempersiapkan ini itu kayak sepintas muncul gitu ya. Dan ya memang seperti itu. Kalau kita ada maunya, seringkali kita berusaha untuk baik-baik gitu ya. Kita berusaha untuk manis-manis. Nah, si mata-mata utusan dari para pemuka agama ini juga melontarkan pujian kepada Yesus. Mari kita lihat di ayat 21. Di sana dikatakan, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataanmu dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah." Gitu ya. Itu kata-kata manisnya. Baru kemudian dilanjutkan dengan pertanyaannya. Mereka yang pertanyaan yang sesungguhnya di ayat 22. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, pertanyaan ini, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Itu sesungguhnya merupakan pertanyaan dengan jebakan yang super sempurna. Kalau Yesus menjawab iya, bayarlah pajak kepada kaisar, maka Yesus akan kehilangan dukungan dari rakyat jelata atau dan juga kaum nasionalis atau yang pada zaman itu sering disebut sebagai kaum zelot gitu ya, yang begitu membenci pemerintahan Romawi ini.
Sebaliknya, jadi kalau Yesus menjawab iya, maka dia akan dianggap sebagai kolaborator atau antek-antek dari penjajah, antek-antek dari yang namanya pemerintah Romawi, dan klaimnya sebagai Mesias akan diharapkan akan membebaskan Israel itu akan langsung runtuh di saat itu juga di mata publik gitu ya. Tapi di sisi lain, jika Yesus menjawab tidak, jangan bayar pajak kepada kaisar, maka saat itu juga Yesus akan apa? Dituduh melakukan pemberontakan terhadap kaisar Romawi. Ya, dengan demikian para pemimpin Yahudi akan memiliki alasan yang sangat kuat, yang sangat sah untuk menangkap dan menyerahkan Yesus kepada Gubernur Pontius Pilatus untuk kemudian dieksekusi. Persis seperti yang mereka inginkan, yang tercantum di ayat 20, supaya mereka dapat menyerahkan Tuhan Yesus kepada penguasa dan wewenang wali negeri. Tapi itu yang di benak mereka gitu ya. Nah, tapi sebelum Yesus menjawab pertanyaan mereka, Lukas ini memulai jawaban Yesus dengan tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu. Nah, Lukas kalau kita perhatikan itu menggunakan bahasa yang sangat gamblang dan langsung menggunakan kata licik. Sedangkan Matius dan Markus di bagian paralelnya kalau kita perhatikan menggunakan kalimat yang lebih halus dengan pertanyaan tambahan, mengapa kamu menguji aku? Kalau Bapak Ibu mau lihat Markus 12 ayat 15 dan Matius 22 ayat 18 itu menambahkan, saya bacakan dulu yang Matius 22 ayat 18, menambahkan penerimanya gitu ya dari pertanyaan ini. Mengapa kamu menguji aku, hai orang munafik? Sekalipun pemilihan katanya berbeda gitu ya, tapi intinya sama, bahwa Tuhan itu tahu maksud hati mereka yang begitu licik, yang bermaksud untuk menjerat Tuhan Yesus gitu ya. Nah, lagi-lagi kalau kita coba bayangkan situasi di saat itu. Tentu kalau kita misalnya ada di momen itu di dalam tempat ibadah itu gitu ya. Semisalnya kita ada di posisi mata-mata yang dikirim oleh para pemuka agama, atau di posisi para pemuka-pemuka agama yang kalau secara logika kalau nyuruh spy-nya paling enggak dengan kerumunan orang yang begitu banyak, pasti dia akan sembunyi di salah satu sudut, yang mana dia akan cari tempat yang paling tidak bisa terlihat oleh Yesus gitu ya. Nah, tentu mereka merasa tertohok walau Tuhan Yesus itu belum memberi jawaban, tapi Tuhan Yesus sudah mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus tahu maksud mereka yang tersembunyi yang begitu licik. Nah, apalagi setelah itu kita tahu jawaban Yesus ini di luar dugaan mereka, atau kalau bahasa sekarang itu di luar nurul mereka gitu ya. Dalam bayangan mereka kan Yesus akan menjawab iya atau tidak. Tapi nyatanya Yesus tidak menjawab seperti yang mereka dugakan gitu ya. Di luar dugaan mereka jawaban Yesus itu. Yesus menjawab dengan meminta mereka justru menunjukkan kepada Tuhan Yesus satu keping dinar sambil bertanya, gambar siapa dan tulisan siapakah yang ada di dalam uang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita pahami dulu bahwa satu dinar atau dinarius, bukan Ibu Dina dan Bapak Darius ya, tapi itu katanya, kata aslinya adalah dinar gitu ya. Kata dinar itu sendiri berasal dari bahasa Latin denarius memangnya, yang sebenarnya merujuk pada koin perak. Namun dalam beberapa konteks, terutama di Timur Tengah, istilah dinar itu bisa menunjuk juga kepada koin emas. Jadi bukan cuma koin perak. Nah, denarius ini merupakan koin perak Romawi yang biasa digunakan untuk membayar pajak gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan seperti ini gambarnya. Ini contoh koinnya. Nah, dalam Alkitab terutama Perjanjian Baru sering disebutkan berbagai jenis koin. Seperti ya denarius ini salah satunya, juga lepta atau uang receh, dan juga dinar dalam arti emas gitu ya. Nah, misalnya di dalam Matius 20 ayat 2 disebutkan upah satu dinar untuk satu hari kerja, yang menunjukkan nilai yang sebenarnya cukup tinggi karena bisa menjadi upah sehari penuh gitu ya. Nah, selain itu uang dinar juga digunakan untuk pembayaran pajak dan perdagangan yang besar.
Dan pada saat itu koin yang beredar kemungkinan besar memang bergambarnya Kaisar Tiberius. Dan di koin itu terdapat tulisan inskripsi. Ini saya susah bacanya. Maaf, ini karena berpindah komputer jadi dia membesar sendiri gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan itu Tiberius Kaisar, anak dari Dewa Agustus yang mulia. Gitu ya. Ini arti yang tertera di dalam koin ini. Nah, bagi orang Yahudi, mereka itu memegang keyakinan monoteistik, yaitu percaya satu Tuhan saja. Itu sebabnya jika mereka membawa dan menggunakan koin tersebut, maka sesungguhnya secara eksplisit mereka itu sedang menyebut kaisar yang sebagai anak dewa, yang mana itu merupakan sebuah tindakan yang problematis dan bisa dianggap sebagai itu berhala yang sudah kamu bawa gitu ya. Nah, dengan membawa 1 dinar kemana-mana di saku mereka, maka mereka telah dianggap melakukan pengkhianatan terhadap Allah, yang katanya mereka itu monoteistik, satu-satunya raja mereka ya Raja Israel sejati gitu ya. Jadi dengan mereka menunjukkan kepada Yesus 1 dinar yang ada di kantong mereka, maka mereka sesungguhnya sedang mengakui kedaulatan Romawi yang mereka bawa di saku mereka itu setiap hari. Bahkan sebelum Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan yang mereka lontarkan sendiri gitu ya. Itu sebabnya ketika Yesus meminta untuk menunjukkan koin 1 dinar kepadanya, sesungguhnya hal ini dapat dikatakan sebagai pukulan telak gitu ya. Pukulan telak yang kedua. Yang pertama tadi udah ketahuan langsung, belum apa-apa sudah ketahuan licik dulu gitu kan. Belum dijawab sudah Tuhan Yesus tahu bahwa maksudnya licik. Yang kedua belum dijawab iya atau tidak, Tuhan Yesus cuma minta koin. Itu sudah pukulan telak yang kedua gitu ya. Di satu sisi mereka memang begitu enggan membayar pajak dengan alasan yang sudah kita lihat semua tadi. Mereka juga menganggap dengan membawa dan menggunakan koin tersebut mereka sedang memberhalakan kaisar. Tapi realitanya apa? Mereka bisa tuh nunjukin koin itu. Harusnya kalau memang mereka itu enggan membayar pajak, mereka sungguh-sungguh memegang keyakinan monoteistiknya mereka itu, kan harusnya mereka tidak bisa menunjukkan uang. Uang koin yang Tuhan Yesus minta itu harusnya tidak ada di kantong mereka kalau memang mereka sungguh-sungguh konsisten dengan apa yang mereka katakan gitu ya. Ya karena mereka itu melakukan itu, mereka memberhalakan Kaisar Romawi karena memang gambarnya tertera di situ. Semula mereka yang berencana menjatuhkan Yesus gitu ya, dengan siasat yang mereka susun dengan mereka rasa sudah begitu rapi, begitu sempurna. Tapi nyatanya justru Yesus yang memberikan jawaban yang di luar dugaan dan bahkan bisa dibilang memberikan 2 pukulan telak. Yang malahan membuat mereka kemudian terdiam dan tidak bisa mendebat lagi. Gitu ya. Apalagi mereka mau menjerat Yesus, ya semakin tidak bisa. Tapi Yesus tidak berhenti sampai di situ. Yesus kemudian tidak bilang, sudah cukuplah, menang kok, udah 2 pukulan telak, tanpa aku jawab pun sudah cukup. Inilah berbedanya Yesus gitu ya. Tuhan Yesus masih melanjutkan dengan apa? Dengan pengajaran. Di ayat 25 di sana dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita baca kalimat ini sekali gitu ya. Ya yang kita pahami ya sekedar, berarti maksudnya yang penting kalau itu memang jatahnya Kaisar ya udah buat Kaisar. Sekedar bicara sebatas kewajiban. Kalau untuk pemerintah ya kita berikan. Tapi apa yang memang uang untuk persembahan ya kita berikan untuk persembahan kepada Tuhan. Nah tapi setelah saya mencoba membaca beberapa sumber gitu ya, ternyata kalimat ini maknanya itu sungguh mendalam dan ternyata sangat teologis gitu ya. Ada udang di balik bakwannya gitu kan. Ayat 25 bukan sekedar membahas mengenai uang yang dimiliki itu untuk diberikan kepada siapa atau dipersembahkan kepada siapa, tapi ada 2 makna penting yang mendalam dan teologis yang perlu juga kita pegang di dalam hidup kita sebagai orang percaya di hari ini. Yang pertama adalah kita harus mengingat yang namanya Dwi Kurnia.
Kalau Bu Dwi Kurnia, Boksu aja yang ingat gitu ya. Kurnia Dwi, kebalikan. Kita harus ingat bahwa kita punya kewarganegaraan itu dua, ganda gitu ya. Bahwa di dunia ini kita punya kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Tapi kita juga punya kewarganegaraan surga. Itu sebabnya yang namanya ketaatan bahkan kepada penguasa non-Yahudi itu sebenarnya termasuk sebuah ketaatan menyeluruh seseorang kepada Allah yang disembah. Menghormati Allah berarti bahwa seseorang tidak dapat menolak hak dari negara untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Apa yang Tuhan Yesus katakan adalah bahwa karakter suatu negara bukanlah alasan untuk menantang hak negara untuk mengorganisir dirinya di tingkat politik dan sosial. Artinya apa? Yesus mengakui otoritas pemerintahan politik dan juga mengakui pemeliharaan Allah di tengah aturan yang memang berlaku. Yesus juga mencatat bahwa Allah harus menerima penghormatan yang selayaknya, yang tertinggi, yang memang layak untuk ia terima. Salah satu tafsiran yang saya baca mengatakan satu kalimat seperti ini. Negara harus dihormati dan arahnya dipatuhi dalam lingkup yang diberikan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu dalam hal pajak, negara berhak memungut pajak untuk menjalankan fungsinya. Nah, kalimat ini sejalan dengan apa yang juga dikatakan oleh salah satu penafsir bernama Darrell Bock. Juga mengatakan bahwa pemerintah, bahkan pemerintah kafir seperti pemerintah Romawi sekalipun, itu memiliki hak untuk eksis, untuk dia beroperasi dan mengharapkan warganya untuk berpartisipasi dalam berkontribusi pada fungsinya. Kalaupun orang percaya mendukung pemerintah yang tergolong kafir seperti dalam hal ini pemerintah Romawi gitu ya, termasuk dalam hal pajaknya pun itu tidak melanggar komitmen kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita itu selain harus mengingat akan bui kewarganegaraan kita, yang kedua adalah kita ini seutuhnya milik Tuhan. Dan sudah seharusnya kalau kita ini seutuhnya milik Tuhan, kita harus memberikan segenap keberadaan diri kita ya untuk Tuhan, gitu ya. Dengan cara apa? Menyumbangkan semua harta kita, apa yang kita punya, pokoknya kita persembahkan nanti langsung di kantong persembahan. Tentu kantong persembahan gak akan cukup, gitu ya. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Tuhan mau kita mengutamakan Dia di dalam hidup kita, bukan uang kita. Bukan hitung-hitungan kita untung atau rugi atau seberapa besar yang diberikan kepada negara tapi kita tidak mendapat apa-apa. Jawaban Yesus di ayat 25 sedang meminta kita umat pilihannya untuk membuang dari hidup kita apa yang cemar. Yaitu dalam hal ini digambarkan koin yang dianggap berhala kepada kaisar yang diberikan kepada kaisar itu. Sehingga selebihnya yang tinggal adalah yang kudus atau yang tidak cemar. Itu adalah bagian Allah. Nah, kalau uang sudah diberikan, yang tinggal apa? Kita dan seluruh keberadaan diri kita, bukan? Nah, segala yang kita miliki itulah kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itulah. Kita yang imago Dei itulah sebagaimana tercatat di Kejadian 1 ayat 27. Maka jika koin adalah milik kaisar, maka selain itu, yaitu seluruh hidup kita, seluruh kesetiaan kita, seluruh penyembahan kita, seluruh hati kita, jiwa kita, itu sepenuhnya adalah milik Allah. Dan sebenarnya Yesus secara halus itu sedang mengatakan bahwa, sedang mengklaim bahwa kaisar boleh klaim 1 dinar, nggak masalah. Tapi itu tidak ada bandingnya dengan klaim totalitas Allah atas seluruh hidup kita manusia, seluruh tanah Israel, seluruh dunia. Dan Yesus menjawab pertanyaan jebakan itu justru dengan sangat brilian kalau boleh dikatakan gitu ya. Yesus menggeser dengan begitu cantik, begitu mulus, nggak langsung jawab dengan frontal atau dengan tegas atau dengan marah-marah dan lain sebagainya. Tidak.
Yesus menjawab dengan pertanyaan dan kemudian dari perdebatan soal uang pajak dibayarkan kepada siapa, kemudian berpindah kepada sesuatu yang paling mendasar, yaitu soal loyalitas tertinggi kita itu kita berikan kepada siapa. Nah, akhirnya ending dari pertanyaan yang diusung oleh si spy ini, si mata-mata dari suruhan para pemuka agama itu apa? Di ayat 20 pasal 20 ayat 26 mencatat dengan begitu jelas bahwa mereka sama sekali tidak bisa menjerat Yesus dengan pertanyaan yang sudah mereka rancangkan. Sebaliknya justru mereka heran dengan jawaban Yesus, mereka kena pukulan telak yang membuat mereka itu bungkam dan terdiam. Lantas bagaimana relevansinya bagi kita? Bagaimana perenungan kita hari ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita di zaman ini yang juga sedang santer dengan semua dipajakin gitu ya. Apakah kita tetap harus jadi wajib pajak yang taat pajak? Kalau misalnya kita bisa bertanya gitu ya, saya membayangkan kalau misalnya kita bisa bertanya secara langsung pun kepada Tuhan, mungkin kita juga pertanyaannya sama gitu ya. Tuhan, kami ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kami ini taat bayar pajak. Ini itu. Tapi apa sih Tuhan yang kami dapat? Nah, dengan keadaan seperti ini, apakah kami harus tetap membayar pajak? Semua dipajakin, dibebanin kepada kami. Sedangkan realitanya wakil rakyat bukannya bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat, tetapi justru mereka menyejahterakan diri mereka sendiri dan bahkan pajak mereka pun kami rakyat loh Tuhan yang bayar. Nah, kata kita mungkin bisa bertanya secara langsung kepada Tuhan demikian gitu ya. Kira-kira jawaban Tuhan apa ya? Izinkan saya rangkaian saya sendiri gitu ya, skenario saya sendiri. Mungkin jawaban Tuhan sama dengan apa yang diberikan kepada si spy ini dan juga orang-orang yang pada saat itu berbondong-bondong mendengarkan pengajaran Yesus. Berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada negara, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya apa? Mari kita pegang sungguh-sungguh dua prinsip atau dua makna yang mendalam dan teologis ini. Ingat selalu duit keluarga negaraan kita dan hidupi dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukan karena keterpaksaan gitu ya. Bukan karena ya sudah daripada dicibir, daripada pusing, daripada ribet. Bukan karena itu. Tapi karena kita sungguh-sungguh sadar bahwa ketika kita melakukan itu adalah wujud kita mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, ingatlah bahwa kita ini seutuhnya adalah milik Tuhan. Itu sebabnya sudah seharusnya kita memberikan segenap keberadaan kita ya untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Nah, ini prinsipnya gitu ya. Lalu langkah praktisnya apa? Apa yang bisa kita lakukan secara langsung gitu ya. Kalau ini kan yang kita ingat-ingat di dalam pikiran kita, di dalam setiap kehidupan kita gitu ya, untuk kita terus mengkoreksi diri kita. Nah, langkah praktisnya yang pertama, mari kita coba menilik hati kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Kalau memang kita hari ini mendapati diri kita ada di dalam posisi kelompok orang yang enggan untuk membayar pajak, gitu ya. Sesungguh-sungguhnya yang menjadi akar dari keengganan itu apa kira-kira? Apakah karena memang kita ini sama sekali tidak merasakan impact dari pajak tersebut? Ataukah sebenarnya kita enggan membayar pajak itu karena kita tidak rela untuk mengeluarkan uang kita karena kita begitu cintanya dengan uang kita itu. Apakah memang sekian tahun lamanya negara kita ini ya memang begitu-begitu aja? Coba kita pikirkan dan renungkan baik-baik ya Bapak Ibu Saudara. Kalau dilihat sih sebenarnya memang ada, meski mungkin buat kita itu kan terlalu sedikit. Misalnya akses jalan tol semakin panjang, ada tol Trans Jawa, Trans Sumatera dan lain-lain, ada penambahan moda-moda transportasi, LRT, MRT, rute tambahan KRL, busway dan lain sebagainya. Sebenarnya ini beberapa contoh wujud nyata gitu ya. Pajak-pajak uang-uang negara itu dipakai. Walaupun untuk menggunakannya ya tetap aja kita harus bayar gitu kan.
Nah, jadi hari ini jika kita enggan bayar pajak, itu karena kita benar-benar tidak merasakan sama sekali apa impactnya, atau karena kita itu begitu mencintai uang kita sampai untuk keluar dari kantong aja itu susah. Dan yang kedua, mari kita terus belajar untuk tetap membayarkan apa yang memang harus kita bayarkan kepada negara. Dan yang ketiga, terus kerjakan panggilan kita. Jika di antara kita memang ada yang terpanggil, kemudian bergumul dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya memang Tuhan buka jalan untuk pada akhirnya bisa menjadi politisi praktis dengan agenda utamanya, saya ingin mereformasi semua sistem perpajakan di Indonesia. Ya silahkan saja, monggo gitu ya. Karena tentu juga Tuhan itu bekerja melalui anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau melayani Dia di ranah pemerintahan. Tapi kalau memang Tuhan tidak memanggil kita di ranah pemerintahan, secara khusus jadi di ranah politik gitu ya, ya kerjakan panggilan kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Apapun bidang dan profesi kita yang kita tekuni, ya lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah sedikit pun memikirkan bagaimana caranya bisa mengambil untung, bagaimana caranya bisa membuat pembukuan ganda dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tapi ini justru yang paling penting, Tuhan Yesus tetaplah yang terutama. Jangan pernah menggeser posisi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mengaku sebagai kita adalah orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, wujud nyatakanlah itu dalam kehidupan kita, bahwa memang hidup kita ini tidak terikat apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, di pertemuan KTB baru-baru ini gitu ya, kelompok kami membahas tentang harus sampai di pencobaan gitu ya. Nah, ada kesaksian sekaligus sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan gitu ya, yang mempertanyakan kenapa ya waktu itu saya tuh pernah berdoa gitu ya, Tuhan tolong dong jangan begini jangan begitu, tapi kok nyatanya justru yang terjadi begini dan begitu gitu ya. Kenapa Tuhan sepertinya tidak menjawab sesuai dengan apa yang saya doakan. Tapi pada akhirnya ketika memang Tuhan mengizinkan itu diambil, pada akhirnya jadi belajar apa? Belajar legowo, belajar untuk rela, belajar untuk tidak menggenggam segala sesuatu. Jadi sekarang berdoanya sudah berubah nih. Sekarang berdoanya bukan lagi Tuhan tolong jangan begini dan begitu, enggak seperti itu. Tapi berdoanya adalah setiap hari bersyukur hari ini masih boleh bangun, melakukan aktivitas ini dan itu dan lain sebagainya. Dengan ucapan syukur ternyata hari-hari dijalani dengan begitu enteng, lebih tenang, lebih bisa menikmati. Dan kalau saya coba renung-renungkan gitu ya, kadang saya kalau ditanyain jemaat saya itu juga dilema gitu. Kenapa ya Tuhan? Mereka berdoa sungguh-sungguh tapi kok jawabannya berbeda gitu. Dan saya pun juga seringkali kan berdoa dan kok ya jawabannya nggak seperti yang saya harapkan gitu ya. Ini sampai satu titik saya mendapat sebuah inspirasi gitu ya, bahwa berbagai pencobaan yang memang Tuhan izinkan terjadi itu sesungguhnya merupakan proses pemurnian gitu ya. Pemurnian ini jelas ada ayatnya gitu ya. Tidak sampai saya tiba-tiba mendapat sebuah ide baru, tidak, tapi itu memang ada di Alkitab. Tapi pemurnian yang saya maksud itu Tuhan kayak ingetin saya ketika saya merenung-renungkan itu adalah seringkali di dalam hidup kita tanpa kita rencanakan, tanpa kita inginkan, itu banyak hal yang kita genggam dengan begitu erat. Sehingga ketika Tuhan mengambil itu, kita merasa begitu sakit. Ya. Nah kalau sedang membahas pasangan hidup gitu ya, Pak Daris itu suka menggunakan perumpamaan menggenggam tangan. Kalau saat pacaran itu kita menggenggam pacar kita seperti kita menggenggam tangan kita begitu erat, begitu kuat. Nah coba Bapak Ibu itu menggenggam tangan. Kalau yang punya kuku-kuku panjang yang dirawat dilentik-lentik gitu ya, menggenggam dengan begitu erat, kira-kira sakit nggak telapak tangannya? Seperti itu juga sebenarnya ketika kita memegang segala sesuatu yang sebenarnya hanya titipan Tuhan. Kalau memang pada saatnya Tuhan izinkan itu terjadi,
Saking itu sudah begitu menancapnya karena kita genggam dengan begitu erat. Ketika kita pacaran ini kita yakin bahwa dialah pasangan hidupku sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek, sampai Tuhan memisahkan kita. Tapi ternyata Tuhan ambil. Berdarah-darah enggak tuh? Ketika kita memegang begitu erat kekuasaan kita, uang kita, anak kita, suami kita, cucu kita dan lain sebagainya dengan begitu erat. Siapakah yang sebenarnya kita pegang? Apakah kita benar-benar memegang apa yang sesungguhnya cuma Tuhan titipkan? Apa kita benar-benar memegang Tuhan di dalam hidup kita? Seperti itu juga sebenarnya apa yang Tuhan titipkan, yaitu cuma titipan. Kalau Tuhan titipkan ya kita gunakan, kita pakai. Tidak perlu kita genggam dengan begitu erat. Sehingga ketika Tuhan mengambil dengan berbagai macam cara, itu kita tidak terlalu merasa sakit sampai benar-benar kayak hidup itu selesai saat itu juga. Kita tetap masih punya harapan karena yang kita pegang dengan lebih erat adalah Tuhan, karena kita tidak mau kehilangan Tuhan. Nah, jadi murid Kristus, balik ke pertanyaan pertama nih, murid Kristus wajib pajak? Jawabannya iya. Dengan memegang dua prinsip penting, yaitu dui kewarganegaraan dan terus ingat bahwa kita ini seutuhnya milik Tuhan. Dan sudah seharusnya segenap hidup kita, segenap keberadaan kita, itu kita berikan ya hanya untuk Tuhan. Dan terus mari kita lakukan 4 hal praktis ini, yaitu kita terus koreksi diri kita. Kita terus belajar untuk taat membayar apa yang harus kita bayarkan. Dan mari kita terus kerjakan panggilan kita dengan kita terus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.